bocah tertawa riang menyinari indah dunia. Doa semesta alam bercahaya pada senyumnya. Apa nih? Tepuk tangan ngapain gua? Kenduri kopi. Manggil burung. Kenduri kopi. Kenduri kopi. Kopi makan kopi. Assalamualaikum dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Jadi selamat datang di channel Kenduri Kopi. Ini kita coba mau podcastan lah ya. Kayak yang kekinian tuh ya bang ya. Iya. Salam kendurian, salam kerinduan. Tapi namanya belum dipikirin. Namanya nanti kita pikirin. Tapi cocok Atau sih. sekarang kita bahas Ya, di situ sekarang namanya. aja. Karena ini episode pertama. Betul. Ya, kendurian. Boleh juga ada kendurian. Kendurian. Iya. Jadi ngobrol istilahnya. Oh, kendurian kayak baru siap kenduri udah ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Ah iya, betul. Setelah doa ya. Paling tinggal nunggu nasi berkatnya paling. Tunggu nasi berkat ya. Iya, gitu. Nasi berkat tuh ada di habis kebaktian biasanya. beda ya. Ya itu nah, mungkin sama sih kendurian juga konsepnya, cuma kan beda. Kayaknya aku Nah, butuh beda. asbak lah bang. Asbaknya jelek kali di sini. Namanya kita lagi artis. Kalau artis kan Kita di mana nih? Di mana? harus glowing kita. Iya kan? Ya ini muka mobilnya kan glowing nih. Enggak ada tisu basah. Jadi kita ada di pelataran Mana? apa namanya? Di Ya, kedai teduh ya, kedai teduh kenduri kopi. Di pojok. Nah ini pojok, kami di pojoknya, pojok. Pokoknya setiap pojok lah. Pokoknya kita tukar-tukar tempat. Ya. Kayak kucing lah. Asal jangan ada pasir aja. Kalau ada pasir dia tahu lah. Jadi gini lah, ini episode pertama nih kita bang. Ya. Episode pertama, paling yang kita mau ngobrol ini biar ini kan nanti bakal nggak hanya di masyarakat Medan doang nih. Kita harapannya sih, Go internasional lah. ya jelas lah, Oh, sampai ya harus. Zimbabwe ya berarti. Jangan Wak, Jangan. belum merdeka, susah. Kau tahu. Tahu aku bang, dulu aku pernah ke sana. Oh, di gang mana? Yang Jambu lah, Gang Jambu. yang Jambu. Samping pokok Kates. Apa tadi? Kita bahas dulu nih, kenduri kopi ini siapa, abang-abang ini siapa, aku siapa. Aku host ecet-ecet. Aku. Nah, karena nggak ada orang aja lagi dia yang suruh ya. Oke, kenduri kopi. Mungkin tengok dari Bang Oji, Bang Dede. Aku kan taunya nih kenduri kopi dulunya hanya berdasarkan karena kalian punya base camp lah, punya kedai kopi lah. Punya kedai kopi, aku sering main di situ waktu aku masih kuliah. Nah, persepsi aku kan dulu kedai kenduri kopi ini Resepsi apa resepsi? resepsi. Nggak jadi aku. Bangsat. Tapi ntar lagi kan jadi kan. Semalam udah fitting baju. Belum. Oh, itu masih meeting anaknya. Nengok rumah tadi. Terus Sampai mana aku tadi ngomong? Oh ini. fitting baju. Nah, jadi aku fitting baju di kenduri kopi dulu. Di kopi puisi. Ya mau waktu kuliah lah, waktu kuliah. Nggak, dulu kan aku ngiranya gini kenduri kopi kan hanya nama kedai kopi nih. Ya. Jadi setelah aku gabung, aku masuk, rupanya kenduri kopi ini komunitas. Ya. Nah, Komunitas ya. iya, Komunis ya. komunikata. Ya, bukan komunis. Kembali lagi di komunikata. Canda terus bangsat. Serius aku nih Bang Ji. Eh. Jadi kan aku tanya tuh, kok bisa kenduri Tanya kopi? sama siapa? Sama dulu sendiri dia. diri sendiri lah Bang. Dulu Kepling udah belum Iya, kenal ya. dulu diri sendiri. Tolonglah, saya ingin serius sekali-sekali, jangan dibicandai terus ya kan. Hostnya harus dua biar bisa ya kan. Ya udah abang lah nanti ke depannya. Mana Ki? Tapi sebenarnya- nggak jelas kau Ki. Oh, Cali nggak jelas kok Cali. Udah nggak apa-apa. Hancur. Kita aja nanti. Kita kan nanti bakal undang Sip. presiden. Iya. Tapi nanti Tapi tunggu ganti dulu presidennya. tipsnya bagi-bagi lah, Wak, tipsnya. Tips dari siapa? Dia dari yang Maha Kuasa. Ini kan besar bayarannya kok kalau nampil di podcast kendur itu bayarannya besar. Saya dapat 2% lah dari sini. Pokoknya Katanya. siapa yang diundang bayar kita makan lah. Iya ya. Ini ngambang ini. Tadi kok sampai pada Nggak tahu udah. Jadi kira-kira Presiden Jokowi mau nggak kok kita undang ke sini? Oh, jelas mau lah dia. Jelas lah. Jokowi mana? Jokowi sedang bilang. Jokowi seneng bela. Tahu. Seneng bela. Kan bulan nanti periode kedua kan Jokowi seneng bela.
Aku sampai mana tadi ngomong Bang Ji? Itu tadi. Kuliah dulu duduk di gede. Udah lewat kuliah tadi. Komunitas. Masuk komentar. Jadi kan aku bertanya-tanya nih, Kenduri Kopi ini siapa? Kalian ini siapa? Kalian ini berasal dari seonggo apa gitu sebelumnya gitu. Iya. Seonggo. Kayak Makanya itu jangan panjang-panjang istilah yang seonggok ngono. iya, bercanda lagi. Itu lagi jadinya. Jadinya Ini ngalur dia. Iya. Kalau udah ngalur yang gitu. Iya, iya. Kalau ngidul, gandul. balik ke ini, balik ke dasar. Aku udah ngomong. Oh, iya, siap. Balik ke dasar lah, balik ke dasar. SD berarti SD. Enggak, tetap kuliah, Iya, siap. tapi di dasar. Jadi dulu aku semester 1 itu, Bang. Aku dulu nggak punya kereta. Kasihan sekali ya orang tuamu. Aku dulu naik angkot. Angkot 125 Rahayu namanya. Ini endoskon ya? Enggak. Sebut merek tadi. Makanya bahas kenduri dulu. Oh, iya, iya. Jangan kemana-mana ngaruh ngidul. Kayak kata Iwan Fals. Singgale kereta itu. Macam kuping dia yang mau didengar kan. Apa katanya Iwan Fals sama kau? Katanya dia nanya kenduri kopi itu siapa? Kata Iwan Kanda. Tapi gini, Dari mana nih kira-kira kalau kita bahas kenduri kopi ini dari Iwan mana? Fals nanti kita pernah dulu ditonton sama Iwan Fals waktu kita ngadirin acara Kampung Oi ya Bang ya. Iya kamu mau. Kalian ditonton. Iya, Iwan Fals nonton kita. Walaupun dari Dia jauh. moto tuh. Ya, Moto kalian? Iya. Oh, Itu dia foto dia. tahun Naik sekitar pun di tahun Instagram berapa, dia Bang? tahun 2014 ya. pakai motonya pakai ini handjob. Apa? Kok handjob? Apa handphone ya? Kalau handjob prakarya kalau nggak Kira salah. aku handjob. Pencap itu pekerjaan tangan. Moto Hand itu tangan, job. job itu pekerjaan. Pekerjaan yang mau Tangan. pakai tangan. Iya. Colo tadi berarti pakai termasuk berarti. Ada namanya food job juga. Ya. Kok jadi ke situ? Ini karena ditonton Iwan Fals. Itu kapan? 2014 itu waktu acara dia konser di Medan. Terus dia hamil satu konsernya dia buat pagelaran sama kawan anak Oi Medan lah. Bawa nama kenduri kopi. Ya, pada waktu itu iya. Di situ kita libatkan juga Bang Didi ya, Didi Biola. Didi Sekarang Biola. udah jadi pemain biola yang terkenal biasa. juga ya di Medan ya. Lu dulu Didi itu pemain drum lu. Itu Didi. Ada lagunya kan? Didi Riyadi. Demi Ada nama Didi. cinta. Ada yang udah almarhum juga. Ya, Didi Kempot ya. Oh, Gitu ya. Ada juga tuh lagu anak-anak Didi. Tapi tetanggaku ada Didi. Tetanggaku ada Didi juga. Dagang pecel. Tapi dia masih hidup. Dan aku nggak tahu siapa dia. Pokoknya aku taunya namanya Bang Didi aja. Dia suka-suka bawa hati ambil dagang pecel. Gitu. Terus hubungan dengan kami Didi itu siapa? TK apa? ini apa lagi mau ditanya? Nggak tahu, kita ngobrol aja lah. Tanya-tanya kayak siapa aja kalian. Tanya. Coba dulu cerita lu, kenduri kopi itu siapa? Itu Bang Didi yang lebih paham kayaknya. Karena Bang Didi kan usia. Enggak, kita kan setahu aku nih mula-mulanya kenduri setahu aku nih kan mula-mulanya kenduri kopi itu kan berawal dari kalian pencinta-pencinta dunia hiburan lah nih. Itu hiburan ya. Pecinta wanita juga. Enggak dong, enggak tanda kutip dong. Dunia hiburan seperti dunia seni. Oh, dunia hiburan itu Nah, maknanya dia lebih dunia hiburan malam lah gitu dia. oh aku agak maghrib lah nih. Jadi agak senja-senja gitu dia. Iya, harus Ya kan? ya, spesifik. Ya ada kopi, Bang. Kopi lah, Bang. Kopi Legend 3. Kopi lah, kopi lah. Jadi di bar itu ada Dopin, ada Tapi kalian nggak ngerokok ya? Bang Ari, Kami nggak ada sama merokok. bosnya tuh Bang Pai. Dan di belakang kamera ada Bang Willy. Ya, dosan. Jadi dosen. Sekarang udah gak jadi dosen deh, Pak. Dia nggak jadi dosen Nggak. dia. Jadi YouTuber. Semenjak dia pangkas, Ya, semenjak- pamornya hilang. semenjak pangkas, Pamornya ya. hilang. Iya, iya, iya. Semenjak pangkas. Karena dia nggak cocok Kembali pangkas. ke asal ini. Udah nggak usah lah. Dari tadi dia kembali ngomongin tak Kayaknya mana-mana. Bang Oji lah punya kapasitas yang literasinya baik. Balik ya tadi Baik. ke aku tadi kan mau tanya kalian nih. Kalian kan dulu mungkin dari yang sukanya suka seni, suka dunia-dunia yang berbau dengan seniman-seniman gitu, menghasilkan karya-karya gitu. Apakah dari situ kalian membangun kenduri kopi ini atau gimana gitu loh, Bang? Gini ceritanya dulu kan ini serius kita ya, kita serius. Jadi kalian yang nonton juga harus serius. Pas dia di tayangan yang ini kalian harus serius nonton. Cukup jelasin aja, Bang. Abang jelasin aja. Yang nonton udah tahu loh. Bercanda terus kita dari tadi. Jadi kita itu
awalnya dulu berangkat dari satu grup, satu satu unit kegiatan mahasiswa dulu. UKM. Dulu kita nih kawan-kawan dari abang-abangan ke adik-adikan sampai ke aku ya, ada di situ ada Bang Dede, ada Bang Topik Ilham, ada Bang Tapi Awit. Topik itu kan udah nggak menang All England dia kemarin. Enggak. Karena dia nggak mau dia pasangan Itu sama ada Gracia sinetronnya Poli. tuh, ada sinetronnya. Iya. Iya. Topik Hidayah. Iya, ini yang menang Tantowi Tantowi Yaya Yaya ya kan yang menang. Topik Ilhamuddin Nasibuan namanya. Udah. Baru jelas. Lanjut. Nah, Lanjut. ada Oh, itu Bang kau. Topik, ada juga Bang Pran. Tapi Bang Pran itu sebenarnya kita ketemunya dulu di Jogja. Waktu kita ada kegiatan dari UKM, unit kegiatan mahasiswa, kita berangkat ke Jogja, kita ketemu dia di Jogja, kemudian kita berkawan jadi saudara. Itulah kita lama-lama berkawan. Jadi ketika itu kawan-kawan semuanya udah pada mencar, ada yang ke Jawa, ada yang aku dulu di Kalimantan. Kemudian aku balik lagi ke Medan. Jadi ada kawan-kawan balik, Bang Pran itu balik ke Medan, dari Jawa balik ke Medan, Bang Didik dari Papua. Kelihatan. gitu, Syai, ya kan. Nah, Awit jadi masih di Bang Semarang. Awit juga balik lagi dia ke Medan. Itu tahun berapa ya kira-kira? Kita kembali lagi ke Medan. Aku udah lahir. Setelah kita kembali lagi ke Medan semuanya, kita sering nih ngobrol dari rumah Janur ke sini. Dari dulu Oh, kita awal tuh di rumah Bang Rumah Topik. kosnya. Tapi itu UKM-nya UKM apa tuh, Bang? Oh, ini kalau cerita UKM. Enggak, Oh, yang salah satu teater di kalian kan kampus lah, salah oh satu UKM teater, bukan ya, teater. kita dulu di teater kampus. Teater kampus ya. Tapi bukan teater sisi kan? Ya itu tadi. Oh, itu teater sisi. Oh, UMSU. Ya. Semua anak UMSU. Yuk, hati, Bang Pai. Kita di UKM dulu, kita balik lagi setelah semuanya balik kan. Ya namanya kita ini orang panggung lah ya. Iya. Orang panggung ketika kembali lagi Ada- bertemu sama orang panggung ya kepingin lagi gitu. Jadi ada sebuah kerinduan lah titik pertama itu. Nah, jadi Kumpul. kita dulu sering ngumpulnya di tempatnya Bang Topik Ilham tuh, tempat kosnya ya. Ya, yang jalan amal ya maksudnya. Di Jalan Amal, di sana kita ngumpul, ngobrol. Lama-lama kita kok jadi kepikiran, kita sering ngobrol-ngobrol. Setiap ngobrol kan kita selalu minum kopi. Ngopi lah. Nah, yuk, gimana kita kendurian minggu nih ya? Yuk, Oh, udah pakai bahasa kendurian itu ya? ya kendurian lah, kendurian, ya kenduri sambil ngopi gitu kan. Cocok juga gitu kan. Nah, jadi Tapi sebelum terciptanya Ah, itu tadi. kopi itu ada wah ini dia. Ini kan Bang, silakan Bang. Seksi kan pelayan kami kan. Ya, cuman dia belum sunat. Kalau mau masuk frame Bang silakan Bang. Ini namanya sebenarnya dia adik John Rapper. Lennon. Lihat, Oh, dia berarti wajahnya kok- lihat. Coba Bang, lihat dulu kamera Bang. Nah, Sini. ya, Sini kau. sini dulu John. Lalu dia. Namanya Nopit. Oke, tapi tadi Sebelum kenduri kopi. sebelum Kenduri Kopi tercipta ada nama sebenarnya kalau nggak salah namanya apa? Ah, iya itu Rindu Panggung. Aku tadi mau nanya itu gitu. Soalnya kan aku pernah denger nih. ARP, Komunitas Komunitas Rindu Rindu Panggung. Panggung. Oh, kalian mau buat kayak itu ya, kayak apa? Dulu banyak nama, ada dulu namanya Apa sih? The Kongko. Gonggo. Dia dulu khusus untuk Band, musiknya ya Bang ya. Oh, kayak ini, kayak apa? PMR, pengantar minum Ya, racun gitu-gitu ya. Banyak lah, pokoknya banyak nama lah, tapi yang paling melekat terakhir itu ya itu Kenduri Kopi. Sampai akhirnya ya kita punya satu kegiatan, ada terjadi sinabung Bang ya. Nah, di sinabung itu disitulah kita baru mulai lagi Bang, diajak kerjasama dengan satu komunitas fotografi ya. Komunitas fotografi. Medan. Ya, di Medan. Ada Kak Mafa, Bang Budi dan kawan-kawan Pak Didi Wang. Tahu aku Kak Kawan Mafa yang tuh. Lainnya. Mereka ngajak kita buat donasi untuk sinabung. Tapi itu kan mereka taunya kita main-main musik gitu kan. Kan nggak enak kalau nggak ada nama kan.
kita pakai nama kita Kenduri Kopi. Dari sana setiap ada kegiatan-kegiatan sosial kita selalu turun lah, ikut serta. Berarti resminya di 2014 ya, Bang? 2014. Ya tepatnya tanggal 14 Januari. 14 Januari. Itu tercetus kita di kedainya si Eta ya. Tak, halo Tak, kalau nonton kok Tak. Halo. Omar, Bukan Omar. bukan. Belum ya? Apa sih namanya lupa gue. Tak, apa nama Madre, Madre. Kayak nama film ya, nama film. Siapa? Vino Gebastian ya, Madre. Ya itu di Nah, sana. disitulah tercetus. Banyak. Ada tuh juga Madre yang main film itu. Ada kawan-kawan yang lain, ada Bang Revija. Aku tadi mau ngejokes, tunggu dulu lah aku. Oh, tadi ente ngejok. Mau ngejok, cuman kan dipotong. Jangan dipotong dong. Belum. Madre yang main film anak Betawi. Oh, Madre. Ya. Siapa ya? Madre tau lah nih. Mandra. Madre. Aduh. Mandra, Bang. Iya, iya. Perlu belajar banyak kayaknya. Mandra. Dewa. Ya, namanya lebih cocok Real Amatira. Madrid, ya kan? Iya, Real Madre. iya. Real Madrid. Iya. Itu kan aduh, situ Kalau Liga Tadi sampai mana ya ngomong? Udah. Iya, iya. Nggak ada. Liga Spanyol udah nggak ada Messi, udah nggak ada Ronaldo, udah nggak enak. Glory MU. shoot. Kita Apa kembali shoot? lagi. Bahas bola sebenarnya. Ya jadi itu tadi. Tapi pada suka bola nggak? Enggak. Aku suka. Maksudnya bukan suka main nih, suka nonton atau suka main. Oh, enggak, Oh, itu beda-beda. aku terakhir kali suka bola itu waktu kuliah tuh. Habis main bola aku muntah-muntah itu nggak pernah lagi aku. Itu Sampai bukan sekarang. bukan. Sampai sekarang nggak mau lagi main bola karena aku timpa mau main lagi. Itu kejuaraan fisik. Kejuaraan fisik dulu. Berarti ente nggak cocok di lumpur. Wak. Nggak cocok di lumpur. Rawa-rawa aja yang cocok. Ya, aku main sekarang lagi di rawa-rawa kerja. Oh iya. Berarti abang Tadi cocok nyari main, belut. cocok main bowling aja, bowling. Nyari belut. Nah gitu. Ya. Ya setelah itu kita ketemu bareng-bareng. Kita lama-lama kita sering nongkrong dari satu kede ke kede ini, dari satu kede ke kede ini. Rugi lah pasti ya. Lama kok bengkak juga kan. Bengkak. Walaupun gaji kita pada saat itu 9 juta. Waduh, Pada saat itu, kalau sekarang ya udah pasti lebih. lebih lagi ya. Nah, jadi kita nongkrong di kede, bayar minum nanti kan. Saking banyaknya pakai dulu lagi. Bangsat. Ya, jadi kita Bang Willy, Bang, ketawa-ketawa aja Bang Willy, jangan kita ditahan-tahan. tercetus kepengen kita pertama ngobrol iseng-iseng tuh pasti di A2 kopi. A2 Enggak, tapi Kenduri Kopi ini ada pengikraran khusus atau bentar ya, ada kereta api lewat. Ada pengikraran khusus, pembentukan khusus atau gimana? itu yang di Madrid tadi tuh. Pembentukan khusus maksudnya. Iya, maksudnya kan kayak komunitas yang lain tuh ada pembentukan nih. Ini kita bentuk komunitas nih, kita harus ada struktur. harus ada apa. Enggak. Yang pasti kita cuman ini aja. Kita coba menjadi sebuah wadah. Dulu ada apresiasi. namanya pangulunya. Jadi istilahnya yang kalau kita ngumpul dia mimpin doanya gitu lah. Iya. Namanya Oh. kendurian ya kan. Siap. Makanya kita Mempelainya siapa? makanya kita nggak pernah pakai nama anggota nggak pernah, kita pakai nama warga. Pakai anggota nggak pernah? Nggak, warga. Aparat itu nggak pernah pakai? Warga. Nggak ada yang Warga, kita penyebutannya warga. anggota wirid gitu namanya. Iya, iya. Oh iya. Jadi kita penyebutan tuh kawan-kawan tuh warga. Jadi kenapa dibilang warga? Yang jelas kalau ada suatu domisili tertentu ada warganya yang mau hadir, yang mau keluar silakan gitu aja ya. Tapi satu hal yang pribadi sama aku tuh menarik tuh untuk lebih tahu tentang Kenduri Kopi itu dulu. Karena itu setahu aku kan ini paling nolak nih Bang. Backsoundnya harus gini ya. Iya, Iya, kayaknya nggak lagi apa-apa. sedih dia. Dia kan Oh, iya. aku lagi sedih. Iya. Kayak dulu aku sering memang nggak suka nih Kalau gabung backsoundnya lagu komunitas Hio. lontong. Aku ngomong sama siapa? Oh, iya. Aku lagi ngomong dong. Lontong bangsat. Iya. Ya, aku kan dulu paling nolak aku yang namanya komunitas, pergerakan, grup-grup apalah itu yang menurut aku memang nggak sepemikiran tapi sok-sok disepemikiran dengan embel-embel pengen ngetop aja gitu kan. Jadi aku nolak sih. Itu bagi aku. Nah, setelah aku tahu kalian itu Nolaknya berapa? nggak peduli aku. Setelah aku tahu kalian itu nggak ada struktural, itu harus begini untuk masuk sini, untuk begini untuk gabung ke sini.
Nah itu aku kan makin lama makin rapat nih. Nah di situ aku tertariknya. Kan dulu kan gara-gara kelaparan juga kan. Iya, kalau itu pasti namanya kan mahasiswa. Iya. Aku kan dulu mahasiswa kan. Ada teman aku tuh mahasiswa tuh lapar juga. Cuma ketolong sama abangnya. Sama abang Puji namanya. Iya. Masih ada orangnya, Bang Puji. Nah. Cuman bedanya dia besar dulu. Terus. Nah, terus makanya aku tertarik. Aku ikut si Pai itu dulu ke Gede, aku ikut si Pai. Mau apa tuh Pai? Gede ngopi kita. Kali kan. Enggak lah dulu aku paling bang. Gua kira dia mahasiswa transferan dari Aku kira Vietnam. dia dulu sales. Pertukaran mahasiswa. Kira dari Vietnam dia pada waktu itu. Enggak ada sales ya. Mau ngobrol, aku salah bahasa. Iya. Dulu baik kali. Baik dia tuh. Saking baiknya ceweknya banyak, Pak. Mulut. Tapi sekarang udah enggak ya, lagi. Tinggal 4 lah ceweknya. Enggak, yang dulu tuh enggak tahu loh cewek aku banyak. Jangan ditawar di sini, yang dulu enggak tahu loh. Ya, nanti kalau cewek yang satu ini datang, tiba-tiba ada satu Itu datang. jangan disebut di sini. Kan dua-duanya nggak jadi. Kan ini kan cerita dulu ini kita. Cerita dulu ini Iya, cuman kan Ya, udah nggak apa-apa. Iya, iya. nanti edit ya. Kenduri kopi lagi. Terus. Nanti yang edit siapa ya kira-kira? Enggak ya, gini aja. Nah, makanya aku nih penasaran nih, aku tiap hari Minum kok dua. Ini minum abang. Abang minum aja. Tapi kemarin muncul aku ke situ semua. Nah, ada tukang roti lewat. Iklan. Roti, bakso bakar. Bakso bakar. Kau ingin apa lah ya, bareng-bareng. Bahas ini, aku pengen tahu nih. Aku kan nggak tahu nih. Dulu aku sempat penasaran memang yang namanya UKM teater tuh kayak mana kan, UKM teater. Sempat aku pernah ada lihat tuh kayak mereka tuh kayak di Plonco ya atau di apa sih namanya tuh. Keliling-keliling di fakultas, berendam dulu kan di UMSU tuh kan ada yang kayak kolam tuh ya Bang ya. Ya, Ada yang pernah sempat berendam harus ngambil air di Bukan anak teater, teater. anak teater. Kira sepengetahuan aku gitu. Iya. Habis itu ada kayak mereka semedi gitu Iya. di pelataran kampus tuh. Meditasi lah. Kayak meditasi gitulah. Jadi aku Kalau kan agak kamu mau, agak aku suka. bisa nanti. Gak usah, aku udah itu meditasi sendiri. Jangan dipotongin aku ngomong. Nggak konsen aku loh. Konsen atau konser? Konsep. Itu dia. Jadi kan dulu mau ini tuh, mau coba ngedaftar gimana daftarnya. Tapi dulu pakai formulir gitu ya, Bang. Masuk kenduri kopi. Masuk yang OKM itu dulu. Pakai kalau ya itu pakai lah. Kalau itu kan kita stressingnya harus kita jelas. cerita kenduri kopi. Enggak, aku suka keinget kalian waktu di sana gitu. Ya aku dulu. Tapi kan prosesnya dari sana. Tapi ya kebetulan dia kan memang salah satu Iya. ketua teater itu pada waktu itu. Bang Oji. Aku sempat legend juga. Periode? sebenarnya. Hah? Periode tanya Kapan nih, Bang? Periode kapan nih, Bang? Aku 2005 sampai 2007. Itu nggak sampai 3 periode, Pak. Kayak mau sekarang ini kan dia mau sampai 3 periode. Cuma terbentur dengan Enggak. Kita tahu diri lah. Oh iya, itu Tahu yang penting diri. ya. Kita tahu diri. Tahu masa- malu gitu Nah, loh paling tidak. ini kan mau jadi juga. Iya. Ini seru nih kalau kita bahas-bahas masalah teater. Harus kan ada orang baru belajar teater. Kan kayaknya di mata kita enak tuh tinggal naik panggung. Kalian mau ngapain, pokoknya modal pede aja. Emang gitu nggak sih kalau kita masuk ke Kalau modal pede? nggak bisa modal PD itu orang mabuk modal PD semua. Artinya gini kalau Jadi orang yang cerdas lah. itu artinya gini, siapapun yang mau masuk untuk menjadi pemain teater atau apalah itu bagian dari teater, dia harus nurutin prosesnya gitu. Nah kemarin itu karena aku kira aku nggak cukup pede untuk di gitu, jadinya makanya aku lebih ngurung gitu. Oh mungkin nggak usah lah, mungkin aku sekilas aja lah untuk mengerti tentang itu kan gitu. Soalnya kalau berteater nggak ada yang instan ya, terus dari Harus ada ini proses. Teater itu ya prosesnya itu. Tapi apakah KPI suka itu? Ya, suka lah. Makanya KPI sekarang lebih suka yang itu Yang mana? Jamil. Yang Saiful Jamil Iya. kan? Nah makanya itu Saiful Jamil tuh. kan modal peler, modal apa? Ya itulah. Modal kontol. Apa? Nah, jadi kan kalau dia kegiatan-kegiatan seperti itu nggak bisa instan. Memang harus betul-betul masuk
ke dalamnya kalau mau belajar teater. Oke, pas nih. Sebelum kita ke lebih dalam ke kenduri kopinya, berarti kan kalian ini belajarnya dari sini nih. Sebenarnya belajarnya dari ibu dan bapak lah. Iya itu pasti. Kalau Tapi gini bang, maksud aku kan pasti ada momen-momen nih dulu waktu kalian di teater dulu. iya. Prosesnya gimana? Terus proses yang masuknya itu, Beritanya. proses yang masuk kan anak-anak itu pelonconya gimana sih? Kayak apa pelonco sih namanya? Apa namanya matrikulasi ya kalau nggak salah ya, matrikulasi. Jadi matrikulasi itu lebih ke ya, ini ada proses, kau ikuti proses ini, proses yang tercatat. Hari ini belajarnya ini, besok belajarnya ini, besok belajarnya ini. Tapi ini kejam loh kayak kejam loh. Oh dulu Iya, kejam. aku memang kejam dari dulu sampai sekarang aku kejam. Sekarang kejam Dari juga. wajah apa kejam ini? Iya. Nah. Apalagi nggak ada duit. Oh iya. Jangan sih. Itu buas, bukan kejam. Itu buas. Iya, Buas. gitulah. Ini sekarang ada duit nggak nih? Ini kayaknya kejam. Momen paling kejam yang pernah Bang lakuin ke anak-anak baru. Aku dulu pernah itu ada anak, tapi kita udah alumni pada saat itu ya. Aku rasa memang aku terlalu berlebihan pada saat itu, jadi aku sempat maki-maki anak orang. Aku suruh dia pulang dari kegiatan latihan alam itu di jam 2 malam. Aku campai semua tasnya. Aku suruh dia pulang ke Medan dari Sibolangit. Orangnya masih hidup. Masih aku rasa. Punya nama. Ya, cuman aku lupa namanya. Laki-laki itu. Laki-laki ya. Itu karena datang panitia jumpain aku, dia bilang, Bang, jangan gitu kali lah bang, nanti gak enak juga keadaannya. aku punya aturan, gue bilang kalau orang yang aku kasih arahan nggak mengerti dengan arahanku, aku selalu bertanya. Setiap aku memberikan materi, aku selalu bertanya, sudah paham, sudah jelas gitu. Nah, kalau tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang menanggapi, Berarti udah jelas dong. Sudah jelas. Nah, ketika aku kembalikan lagi materi itu lagi balik, tiba-tiba dia tidak tahu, dia emosi kan? Mungkin dia gugup. Emosi kan? Nah, jadi karena emosi itu, aku jadi merasa aku nggak dihargai ketika aku memberikan materi gitu. Nah, jadi ya aku suruh pulang terakhir karena panitia ngobrol seperti itu atas dasar perikemanusiaan dan perikeadilan. Ya Itu kegiatan di mana, Bang? di Sibolangit pada saat itu. Nah, jadi Oh, kayak jurit-jurit malam gitu ya? iya, kita ada kasih materi itu tiap malam tuh. Ada api-api unggun gitu kan? Enggak? Pakai api unggun. Oh, enggak gitu ya? Kita Jalan napi ya. Nelen api ya. kita rendam di air. Malam-malam. Jadi, karena pada saat itu aku mulai ya adalah ku rendahkan lah egoku ya pada saat itu. Ya udah, aku kasih kau tugas, kau itu mulai nanti setiap kau ke kampus kau pakai sepatu yang beda warna. tapi dia malam itu betul-betul mau pulang gitu. Atau dia nangis? Nangis pada saat itu. Yang laki-laki ya. Laki-laki nangis. Kok untung laki-laki nangis? Iya, kalau dia Kalau perempuan nggak minta kawan tidur ya di sini. Oh iya. kan mau aja. Pulangin kan bahaya dingin. Usahakan yang ini jangan diedit ya, biar istri-istri mereka nonton gitu. Mereka pernah hampir mengawani tidur. Bercanda. Nah, jadi itu dia, setelah selesai itu ya udah. Itulah. Jadi teringat ini waktu kita ngisi acara di festival tahu Rapes. Kita. Kita dapat tenda 2, satu lagi dikasih orang untuk tidur. Kita tidur luar ya. Yang cewek-cewek itu. Kalian nggak tahu aku di mana. Aku di depan panggung bentang tenda sama orang gila. Gini aku kedinginan. Memang lontong aja nih. Tenda si orang. Ya itu namanya sosialisasi. Perkemanusiaan. Bukan perikemanusiaan. Perkemanusiaan. Perikegatalan apa aja itu udah. Nah, jadi itu dia tadi kita kembali lagi. Ya memang seperti itu. Diajarkan untuk bisa hidup. Proses sama dengan kenduri kopi sendiri. Kita masuk ke sini proses dulu kenduri kopi ini ya. Warganya banyak ini, satu kabupaten. Iya. Lama-lama tinggal satu kecamatan,
tiba-tiba tinggal satu kelurahan, tinggal satu lingkungan. Sekarang tinggal kita orang aja yang muncul. iya, satu rumah tangga. Tapi harus dibina. Tapi aku dulu angkatan si Pai, Eka, Ya. Pandi, Rudi kan. Kalau Willy kan ketuaan Willy. Udah ketuaan lah dia. Karena lamba kali. Karena nggak tamat-tamat gitu ya. Iya. Sorry ya Bang Will ya. Ya kan memang betul. Tapi dulu Saya udah tua. Mau tahu orangnya sini kok, mau tahu orangnya mau biar ke kamera. Sini biar tahu orangnya. Iya. Nah, next episode. Jadi ada itu dia. Ada proses-prosesnya ya. Semua tuh kayak insan, kalau teater semua kayak insan. Berarti Kenduri Kopi mau disebutnya band atau apa nih? Oh enggak sih. Kalau selama tetap komunitas kita. Tapi lebih sosial budaya atau sosial seni budaya atau gimana tuh? Itu terserah orang mau ngapresiasi ini seperti apa. Yang penting kita dulu berangkatnya memang dari kesenian, terus Dari anak-anak teater ya. berkembang ke sosial gitu aja ya. Jadi tidak melupakan budayanya gitu. Dan pada akhirnya ya orang mengenal kita dengan bawakan lagu-lagu, sering mengisi One Pulse kegiatan dulunya kan. ya, melekat ya dulu ya kita bawa lagunya kantata, lagu-lagu apa Enggak. semua ya. Gini ya, kayak apa misalnya kayak seniman-seniman yang kita bilang indie ataupun seniman-seniman yang memang bergerak di sosial terus budaya terus apa kayaknya terlalu melekat dengan lagu-lagunya itu yang dibawain tuh kayak One Pulse, Kantata Takwa atau memang gitu ya dari sononya cuy. Ya waktu di UKM dulu kita sering kalau duduk tuh ya lagunya lagu itu. Iya karena kan kalau di kampus-kampus lain juga padanya larinya tuh ke situ tuh gitu. Larinya Sekarang juga ya. aku rasa gini, karena itu kan proses tadi. Semakin kita tua kan semakin harus lebih berarti bagi orang lain gitu. Sama juga dengan lagu-lagu yang diciptakan gitu, atau lagu-lagu yang dinyanyikan. Apa kita nyiptakan lagu, menyanyikan lagu-lagu yang nggak punya arti, nggak punya makna kan? Iya. dan sejauh ini Iwan Fals dan teman-temannya masih memegang teguh apa ya memegang itu ya gitu. Makanya lebih relate di kegiatan komunitas kita gitu Ya ya. legendnya lah itu, legendnya. Tapi kita- juga memberikan referensi lah dia. Kita bicara lagu nih. Ya. Kenduri Kopi sendiri kan ada nih Bang, aku dari dulu dengerin lagu kalian kayak mungkin Jatuh Cinta, Bentangan Cakrawala. Terus ada yang semuanya tuh berbau kemanusiaan, sosial, terus isu-isu tentang politik juga kan, politik tetap. Nah, seperti itu tuh. Sebenarnya ini arahnya mau di gimana sih Bang kalau Kenduri Kopi Bang? Arah konsep yang kalian terapkan kalau mau buat lagu tuh gitu loh. Kan baliknya referensinya ke kayak Iwan Fals, terus Kantata Takwa. Apa kalian mau sebisa mungkin mau ngejiplak gitu kan? Enggak. Aku rasa itu Atau ngalir tetap- aja sih, Cong. Ngalir ya? Ngalir aja itu. Paling kita pas lagi mau apa ya, ada sebuah persoalan apa gitu. Kan tercatat di kepala tuh, Ji, kalau salah enak nih lagunya nih. Ji, mungkin dia berkata-kata atau sebaliknya dia menciptakan sebuah nada, liriknya kebalikannya begitu juga dengan yang lain gitu. Berarti kalau bisa bicara genre lebih ke apa tuh? Balada. Tetap di baladanya ya. Ya, Walaupun sebenarnya sih genre itu kan sih sebenarnya ya apa ya, Ji, penyebutan ya. walaupun pengemasannya kadang kita juga kalian juga ini ngerok bisa, Oh iya. nggak bisa. Rock, Jin. Jeans. Tolonglah. nah, singlet juga bisa, Mas. Iya. Singlet bisa juga. BH bisa Pak ya. Ya. Ya gitu bebas sih. Bebas aja. Ini belakangan kita ada buat lagu keroncong juga. Mungkin nanti Keroncong lagu- garap juga. Ada lagu Melayu. Pokoknya kok siap-siap aja lagu gak ada panik dangdut. juga. Tapi drummer kalian tuh jago tuh kayaknya. Siapa ya kira-kira? Di mana kalian jumpa drummer itu ya? Drummer yang sekarang nah. Yang sekarang lah, yang Banyak sekarang. kali Kenduri Kopi ini udah mungkin drummernya udah ada 19 juta kan. Enggak ada. Kan baru enggak sampai segitu. Kan baru 4. Oh iya. Itu pun gitu-situ aja. Sama pemain bassnya juga begitu. Pokoknya dua itu aja instrumen itu. Enggak ada niat ganti vokalis apa cuman. Aku mau setuju, aku setuju sekali itu. Kalau ada orang gantikan aku. lagu yang tadi tuh yang lagu kita nyanyi Oh, itu sih. temanya tentang apa tuh Bang?
Iya su ya tentang ini. Ah. Wah, betapa indahnya hidup di sebuah tempat dengan kondisi alam yang baik, udara yang baik, hubungan manusianya juga baik gitu ya. Nah, Auji lah yang menciptakan liriknya tuh. Jadi ya Yang lebih itu, dalam. lagu itu ya terkhusus kita apa, kita kagum nih dengan ciptaan Tuhan ini. Kita Iya. kagum dengan ciptaan Bersyukurlah. Allah. Kita mensyukuri ciptaan Allah itu ada satu tempat yang memang masih seperti itu gitu. Saat ini ciptaan Tuhan yang masih aku cinta itu paling hanya wanita lah. Nah, wajar. nggak apa-apa. Meki gitulah. Wajar. Iya ya. Orang punya persepsi Wajar beda, ya. nggak apa-apa. Kan lu Karena kan manusia bukan cuma kau sendiri gitu. Iya nih. kok sebangsa manusia? Ular gangga aku. Enggak apa-apa. Ya, ciptaan Tuhan itu ya semuanya wajib kita junjung tinggi lah ya, kita syukuri. Iya. Bahkan yang kita anggap tidak berguna sekalipun Dia pasti berguna. pasti ada gunanya. Nggak ada yang segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu ya memang pasti berguna. Nggak ada yang nggak berguna. Apalagi manusia. Makanya ada tuh. Sebutir pasir aja berguna sekali gitu loh. Tapi lagunya kan lagu lama ya, lagu baru kita garap atau itu lagunya memang udah bang. Enggak sih. Ada yang baru kan kayak Kota Medan. 4 tahun. Ini bahkan setelah Kota Medan ini lagunya. Iya, Selamat Kota Medan. Yang tadi. Nah, di awal. Namanya Riak Bernyanyi judulnya. Riak Bernyanyi. Tapi kan kalau kan Kenduri Kopi dominan nih yang buat lagu kan kayak Bang Oji, Bang Dede. Tapi kalian memang buat lagu bahasanya, literasinya memang harus Ya yang itu tadi, karena gimana kita ya? memang ditempa dari orang-orang yang memang sudah ditempa dari teater bang. Ya, bisa jadi begitu. Jadi referensi yang kita selama ini kita rekam ya itu. oh Nggak kayak sia-sia kita dulu belajar teater Ya. itu ya memang ada, kita belajar menulis, belajar apa. yang kayak aku dengar kan kayak Isan Vespa kan, Bisa skuter bang. Vespa, skuter kan Iya. Vespa. Oh iya. Aku lebih suka Isan Vespa. Dia lebih gamblang. Lugas ya, lebih Pak. lugas. Ya, lugas. Untuk apa? kaum orang-orang yang belum pernah berliterasi terlalu dalam jadi lebih mengerti gitu kan. Iya, Nah, kalau di Kenduri Kopi kan lebih banyak ungkapan-ungkapan gimana ya aku bilang sastranya terlalu Satir, kan. satir gitu-gitu. Kayak lirik lagu Lit. Satir kambing, satir. Kayak lirik lagu Lit tuh ya, Pak. Lit itu keren loh Iya, liriknya. bagus liriknya. Ada tuh di liriknya itu kan. Bocah tertawar yang menghiasi indah dunia. Nah, Doa itu semesta alam bercahaya pada senyumnya gitu. lebih puitis lah ya. Nah, itu kan dia. Puitis nggak ya? Puitis kan? Iya, Ya termasuk itu tergantung orang sih kalau seperti apa dia mencerna sebuah lagu itu. Iya. Bayangkan aja tuh. Jadi anak-anak tuh memang tidak ada dosanya gitu loh. Itu loh bicara di situ. Anak-anak itu tidak ada dosa. Jadi Sri Mulat. wajahnya itu memang itulah diciptakan Tuhan untuk menenteramkan dunia itu ya wajah anak-anak itu. Gitu. Iya. Sama kayak kita juga ya. Ketika kita mau macam-macam teringat anak kita di rumah, kita nggak jadi macam-macam. Iya. Bener. Tapi kalau aku nggak ingat sama siapa gue. Cakap kalau kita makan di luar gitu kan, tiba-tiba kita teringat anak gitu, aku makan enak di luar anak. Nah itu jadi kita Kayaknya kita nggak usah ngomongin yang itulah. anak itu. Mama aku kan nggak tahu aku jahat di sini. Nah gitu maksudnya seperti itu. Ketika nanti sudah memasuki tahap yang itu nanti akan terasa gitu. Iya. Lu kayaknya bandel. Waktu kuliah kacau ini. Abang playboy. Mungkin dengan Itu nggak nampak muka abang katanya. Kata dia. aku Tangan abang. Sampai mana tadi aku ngomong? Lagu Kenduri jadi gini Kopi. mungkin Lagu. apa namanya kalau dikompilasi dengan yang lain-lain itulah mungkin ciri khasnya Kenduri Kopinya. Ya sebenarnya kita tidak membuat ciri khas itu sendiri, tapi kita menemukan lah, ya kan, menjadi diri sendiri gitu. Jadi Kenduri Kopi sendiri. Jadi tidak berusaha untuk menjadi orang lain. Iya, tapi kan Tapi mereka merepresentasi. iya, masyarakat Medan kan yang tahu kita
itu beranggapan wah Kenduri Kopi ini nggak jauh-jauh nih dari Iwan Fals, jadi dari Suami, dari Kantata gitu kan. Kalau sama seperti buah tuh ya, nggak jauh dari pohonnya. Nggak jatuh jauh dari pohon. Iya, itu dia. Iya. Aku tadi bilang apa ya? Nggak tahu, suka-suka hati abang aja. Buah nggak jauh dari pacar. Untuk berarti bang nanti kalau ini kan kita mau buat apa nih album ya jadinya ya? Iya rencananya gitu. Jadinya kayak mini album Enggak, atau mini gimana? album sih. Mini album. Terus lagu yang mau dijadiin single yang utama tuh yang mana sih? Ya mungkin karena gini ya, apa namanya, orang lebih familiar yang pernah mendengar lagu kita tuh apa, itu yang kita jadikan pilihan. Mungkin Jatuh Cinta Jadi jadinya. Jatuh Cinta sama ada Saksi Cinta namanya. Sama satu lagi nanti kita buat mini album ada berapa lagu ya kira-kira? 5 aja ya? 700 ya. Belum lah. Rencana 5. Masih tahap. Udah ada 700 lagu. Ada. Itu lagu semua. Masih ngejar lah jadi Atau masih ribet. Kita kumpulin aja. Atau dicampur-campur sama ngomel-ngomel itu. Masih ngejar. Ya mungkin kalau semua lagu-lagu ada sekitar 30-an ya. Ya 30 lebih lah. Tinggal Yang udah jadi. Belum masih draft lah semua. Iya, draft lah. Enggak, maksudnya semuanya belum digarap gitu ya. Ada beberapa Masih draft lah. Belum digarap. Udah jadi kerangka dia. Ada kerangka, tinggal. Harusnya ada Bang Nentukan Arif tadi. Tinggal nentukan Ya, pemainnya izin. aja, Maksudnya, iya kan? iya. Ini kira-kira pemain drumnya cocoknya siapa? Iya. Gitu. Kalau nggak cocok nggak kita pakai. Situ ya. Ya. Siapa yang main drum, Bang? Ahmad Fajar Maulini namanya. Oh, dia ya. Bola samping. Bukan bola simpang, bola samping. Tapi katanya dia yang paling keren di situ. Ya memang. Katanya kan. Apalagi dia belakangan ini suka naktir kita, gitu. Tambah keren dia. Keren ya. Itu Anda minta sekarang ya. Sekarang Anda minta ditraktir ya. Saya duit. Saya duit dari Cina. Saya duit dari Cina. Enggak boleh yang itu. Enggak, saya kan enggak in Cina. Sekarang bahasanya Jonghoi. yang apa? Bukan. Apa? Konghucu. Bukan. Apa sih? Ya Cina kan, boy. Ya, Ya, loh. udah kan Kalau sama. pemainnya Cina kok. Cina, memang Kita Cina. nggak disebut Cina. Enggak lah. Masa kita bilang Beijing? Sebenarnya hari ini aku capek kali aku. Capek kali aku hari ini. Aku baru pulang kerja kemari. Jadi poinnya untuk pembicara kali ini malam ini udah dapat nggak poinnya? Belum. Udah nggak usah ada poin-poin lah. Yang penting kita ngobrol aja. Yang mau nonton ya udah. Jadi nanti kalau terkait album tadi ya, album ini kita menyiapkan 5 lagu, mungkin 2 udah selesai, tinggal finishing. Ada Jatuh Cinta sama Saksi Cinta, dan 2 ini juga dalam waktu dekat kalau udah fix lagunya, udah selesai di record, udah finishing semua, kita coba. Saksi Cinta yang rapnya kayak mana? Cak rap. Lihat. Oh ya. Jalin kasih Nah itu. tertulis Udah, kisah asmara. Matanya kok usah kayak gitu kan? Ya dah. Itu yang serah. Kapan Bang? Kapan kira-kira terbit Bang? Jadi biar Oh, iya. kawan-kawan bisa dengerin di mana kira-kira kan Dalam waktu dekat lah. mau dibuat di Nanti kalau mana? udah nggak ada raja-raja pandemi lagi. Atau terhambat karena drummernya terlalu sibuk apa kayak mana gitu kan? Enggak sebenarnya, Nggak perlu drum nggak apa-apa. Lagunya lagu slow ya. Iya slow. Buat jelek sebenarnya pakai drum juga. Selama ini kan kalau mau pakai drum mah nggak, kasihan si Acong nanti ngapa? Iya. Udah masukin drumnya gitu. Berarti selama manggung ini yang main drum yang paling cocok, paling keren apa kayak mana tuh? Apa paling salah itu? Paling salah. Saya itulah tadi karena saya kurang pede. Jadi saya kadang demam panggung. Kadang saya sudah bukan gajoner saya. Saya cuma bisa main gajon. Main drum saya ya seperti apa adanya lah. Seperti tadi kan kata slankers apa adanya. Saya kan dulu slankers dulu saya. Sekarang saya ya sudahlah. Dibahas lah. Tapi Abang kalau band suka apa? Band luar. Enggak ngerti aku di luar. Paling Nggak pernah dengerin Bang. enggak pernah dengar. Paling seru-seruan lewat ke di kaset gitu ya. Makanya aku kalau nyiptain lagu itu nggak pernah pakai bahasa Inggris. Karena aku nggak pernah dengerin lagu di luar. Ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak ngerti, bukan nggak bisa. Sama. Beda, ngerti nama bisa ya kan? Iya. Iya ya. Bisanya bisa. No smoking, ya kan? Welcome. Welcome. Geser kaki. Jadi bahasa Inggrisnya Assalamualaikum apa Bang? Hah? Everybody. Ya, gitu.
nggak apa-apa. Kita ngomong apa lagi ya? Ya udah, itu Enaknya tadi ya dari mungkin Kenduri Kopi yang ini. mau disampaikan dalam waktu dekat ini Kenduri Kopi akan rilis lagu mini albumnya. Nah itu yang kapan? Ya nanti dalam waktu dekat akan disampaikan, nah pokoknya tunggu aja. Nanti setelah selesai 2 lagu itu Tapi yang- kita coba buat video klipnya. Yang paling penting sebenarnya kawan-kawan yang nonton suruh tetangga subscribe kita di channel YouTube kita. Oh ya, terus nanti ini komen kalau ada voice-nya yang kurang bagus atau tapi nggak apa-apa lah, kita masih dak-dakan nih tadi. Aku baru pulang kerja. Kerja atau dia juga baru pulang apa tadi? Ngarol itu. Ngerol ya. Ngerol ya. Aku baru apa ya? Ngurus ternak tadi. Aku peternak lu sekarang. Peternak ikan gobi. Seluruh parit ini ya ikan gobi ternak ya. Aku mikirin jokes ikan gobi itu apa gitu. Apa? Nyamuk habis itu kan gara ikan gobi, biar tahu. Enggak, Kalau nggak ada ikan gobi di paret, nyamuk-nyamuk itu banyak. Kenapa? Yang makannya telur-telur nyamuk kan ikan gobi. Telur nyamuk. Iya, telur nyamuk uga tahu nggak? Uga-uga. Nyamuk betelur. Wih, Sakit kau ini gua nggak tahu. aku dulu langsung SMA. Ya kalau misalnya dia berhubungan badan, wah nanti ada japnya. Nyamuk kan? Nyamuk kan? Nyamuk berzina gitu. Kan nggak boleh. Bagusnya dia bertelur. Oh, nyamuk juga berzina gitu. Iya bagusnya, makanya tidak melahirkan dia bertelur. Tapi abang pernah berzina, Bang? Saya, Hah. zina itu apa? Zina? Nggak tahu ya, saya nggak ngerti Ya juga. udahlah, udah nggak tahu lah ya. Kok bahas tentang itu? Nggak tahu, kan ini udah nggak tahu mau kemana kita bang, ngomong apa. Ngopi aja lah. Sama-sama kita sama dia ya kan. Pengalamanmu itu bukan berarti pengalamanku. Kok pengalamanku? Lewat kamu kan Iya. disampah. Aku manusia terbaik kok. Ada lagi kira-kira yang mau ditanya? Ngerokok dulu bang. Jadi Tapi balik ke musik lah bang, musik. Kan seliweran sekarang musik Indonesia kayaknya udah downgrade ya bang. Iya ya. Downgrade mungkin dari pandangan kita ya, tapi kan nggak tahu kita dari pandangan anak-anak. ya, kalau pandangan tiktokers atau yang makin Tapi kayak abang kan bermusik nih udah lama kan, dulu udah kenal musik daripada aku itu udah duluan kan. Dimana kita masih era kita tuh masih ada kecintaan kita terhadap satu band, kita masih bisa milih, oh, ini band aku nih, ini bandnya aku kali nih, ini lagunya aku kali nih. Tapi kayaknya anak-anak sekarang nggak punya band ya bang, Nggak ada ya. nggak punya. Tapi anak-anak sekarang tetap dengerin band-bandnya yang kita dengerin dulu gitu Iya loh. itu makanya. Karena mereka sekarang kayak nggak punya idola untuk satu band gitu. Kalau kita tanya lah, band idolamu apa misalnya di Indonesia lah misalnya, tetap juga ini jawab tetap kayak Yuk Noah, kayak gitu-gitulah. ini sebenarnya itu Bumerang. kembali lagi semua itu kembali lagi ketika yang lama-lama itu akan kembali dia terrewind lagi ke depan kayak Kus Plus kita semua masih tetap Nah itu kan jauh kan dari zaman kita Iya, karena- zaman ayah kita mah karena masih berkarakter kan gitu. ya nggak masalah. Jadi itu kan nanti ada duplikatnya nanti setelah itu akan ada yang menciplak seperti itu lagu-lagu yang lama. Nah, jadi benarnya dalam berkarya kita pun kayak mungkin aku secara pribadi aku menciptakan sebuah karya itu menjadikan ini sebuah warisan sebenarnya warisan. Aku kalau nggak punya harta yang mau kuwarisi untuk anak-anakku ya mungkin karya-karyaku ini yang akan kuwariskan gitu. Jadi kau mati mau dikenal sebagai siapa gitu ya bang? Bukan cerita mati sebenarnya, cuman karya itu kan tidak habis dia. Kau menulis 3 bait kata, ketika 10 tahun ke depan tulisan itu masih ada dan kau masih bisa mengapresiasikan itu tidak akan habis dan dibaca orang. Nah, ini sama dengan ini hari ini satu cerita gitu kan. Ini kan kita tulis dulu nih. Ini kan lagu kita. lirik lagu. Lirik lagu kita. Tuhan biarkan aku di sini. Iya mas. Jadi ini nanti mungkin 10 atau 50 tahun ke depan ini kan akan terus Jadi catatan.
Tak apa, walaupun nggak didengar orang, tapi ketika kita mendengarkan kembali, wah itu lagu kami dulu gitu loh. Nah itu maksud aku, kayaknya anak-anak sekarang yang besar-besar di tahun-tahun sekarang dengan zaman teknologi yang udah seperti sekarang, mereka kayaknya nggak punya idola satu band lagi yang bisa terbit sekarang, malah idolanya sekarang tiktoker kalau nggak salah. Tapi nggak bisa juga kita salahkan. Jadi setiap orang itu, setiap manusia itu punya zamannya sendiri kan. Punya zamannya sendiri. Jadi suatu saat ya mungkin Eranya beda lah. mungkin mereka akan bercerita zaman Kita lah, atau dari abang-abang lah yang udah lama bermusik atau lama di Kenduri Kopi. Harapannya nih Kenduri Kopi nanti ke depan mau digimanain nih bang? Terus sama apalah anak-anak muda sekarang yang hobi musik, hobi seni, hobi bersosial dan berbudaya gitu kan. Kira-kira pesannya apa nih biar nggak terlalu terbawa zaman, kayaknya semakin liar kan, jadi mengantisipasinya tuh gimana gitu. pesannya gitu aja. Pesannya Kenduri Kopi pastikan akan mempunyai Mini album ya? punya arti, Oh ini bukan mini album tadi ya? punya ini ya, Sebagai punya fungsi yang baik lah buat yang jadi influencer lah ya semua. istilahnya. Ya, bisa jadi influencer. Apapun ceritanya itu mau influencer. Menjadi wadah lah ya. Ya. Ya kan? Terus berkarya lah. Berkarya ya. Berkarya. Goalnya sih bukan mau tenar, enggak sih. Enggak Kita sih. cuma berkarya aja gitu. Orang sih yang menilai itu semua orang. Yang jelas kita cuma mau berkarya gitu. Mau berarti bagi orang lain. Pengen masuk TV, pengen masuk TV. Beda masuk TV. Ini TV kita. Ya apa? Nanti biar saya undang ketua KPI suruh masuk Iya, ya. biar lulus sensor. Iya. Saat TV dan jarang nonton orang lebih sering nonton YouTube. TikTok. Kenduri Kopi main TikTok. Wah, lucu juga. Udah lah, mungkin sampai di situ aja lah kita ngobrolnya ya. Oke, nanti kita di acara kendurian selanjutnya Nanti di next episode kita bakal perbaiki nih semua nih. kita bakal undang. Nah, untuk kalian komen-komen aja nih apa yang perlu diperbaikin. Kita Butuh masukan lah butuh ya. masukan. Terus kira-kira untuk di Medan nih siapa yang bisa kita kita bukan interview ya, kita ajak ngobrol ngopi-ngopi Boleh, bareng boleh. di sini gitu. Banyak sih. Kita ajak kendurian di sini gitu. Yang mau dibahas kan bukan hanya sekedar musiknya, sosialnya seperti apa, budayanya seperti apa, zaman sekarang tuh lagi ngapain. Itu lebih berat sih. Oke lah, Terus tadi kalau gitu. kalau misalnya kalau Aku udah tepuk tangan. tadi kan apa tadi kayak mana caranya tadi? Oke, sampai di sini dulu lah kita ngobrol-ngobrolnya. Siap. Nanti kedepannya kita bakal undang teman-teman dari komunitas Medan yang lain. Insyaallah dan lebih menarik ya. Dari Papua, dari Aceh, segala macam kita undang kemari. Dari Thailand bisa juga Pak. Lengleuy, ingkam leuy. Mau tutup aja. Oh iya. Udah malam. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam kendurian. Salam Gerinda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagu Bang Dek. Oke. Apa ya? Mungkin aku jatuh cinta. Mungkin aku jatuh cinta.